Henry Mkhitaryan targetkan Inter Scudetto dan lolos ke final Liga Champions. Gelandang Inter Milan yakni Henry Mkhitaryan yakin dengan peluang Inter Milan meraih Scudetto dan mencapai final Liga Champions di musim ini. Dia percaya Inter punya peluang untuk bisa mengulang prestasi tersebut. Mkhitaryan merupakan bagian penting dari skuad Inter yang telah memenangkan Scudetto di musim lalu dan mencapai final Liga Champions 2 musim yang lalu. Jude Bellingham jadi pemain terbaik La Liga 2023-2024. Jude Bellingham, gelandang milik Real Madrid yang menonjol, telah menambahkan penghargaan bergengsi lainnya ke dalam koleksinya di minggu ini. Pemain berusia 21 tahun itu telah dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini oleh Asosiasi Sepak Bola Spanyol untuk musim 2023-2024. Melihat statistiknya selama 28 penampilan, Bellingham memberikan kontribusi yang mengesankan bagi tim yang mencetakkan 19 gol dan memberikan 6 assist. Hasil undian perempat final UEFA Nations League. Hasil undian perempat final Nations League mempertemukan Belanda versus Spanyol. Pengundian perempat final UEFA Nations League telah resmi diumumkan. Dan perempat final UEFA Nations League mempertemukan Belanda yang akan bertemu dengan Spanyol. Kemudian Kroasia akan bertemu Prancis. Denmark akan bertemu dengan Portugal dan terakhir Italia akan bertemu dengan Jerman. Laga debut krusial, Amorim tak boleh kalah lawan Houston. Legenda Arsenal Paul Merson membeberkan prediksinya untuk laga Houston melawan Manchester United. Menurut Merson, Setan Merah tidak boleh kalah dalam pertandingan tersebut. Merson juga menekankan bahwa United diharapkan menang karena kemenangan tidak akan mudah diraih. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit bagi Setan Merah. Saya mendukung mereka untuk menang, tetapi saya rasa tidak akan mudah, ujar dari legenda Arsenal tersebut. Resemsi kaki kaca. Kabar buruk didapatkan Chelsea jelang matchday ke-12 Liga Premier Inggris. James mengalami cedera hamstring dalam sesi latihan. James diperkirakan absen selama sebulan akibat cedera hamstring kambuhannya tersebut. Pemain 24 tahun itu dipastikan tak bermain saat Chelsea bentrok dengan Leicester City. Ini menjadi cedera yang ke-18 yang didapatkan oleh James sejak debut profesional bersama Chelsea pada tahun 2019. Guardiola perpanjang kontrak di Man City. Roy Keane sebut itu kabar buruk. Pep Guardiola memperpanjang kontraknya di Manchester City sampai musim panas 2027 dan legenda MU yakni Roy Keane cuma bilang itu adalah kabar buruk bagi tim-tim yang lain. Guardiola resmi memperpanjang kontraknya sampai musim panas 2027. Awalnya kontrak dari Guardiola sendiri akan habis di musim panas 2025. Akhir era Terasil Dangdan dan kawan-kawan di timnas Thailand. Tiada nama-nama Teraton Bunmatan sampai Terasil Dangdan di timnas Thailand saat ini. Pelatih Masa Tadaisi mengaku kini saatnya anak-anak muda yang tampil, dan Masa Tadaisi mengaku butuh peremajaan di skuad timnas Thailand. Mereka bahkan tidak diikutsertakan untuk ajang Piala AFF 2024 di Desember nanti. Media Italia soroti mimpi Indonesia ke Piala Dunia. Media olahraga Italia yakni Tutto Mercato menyoroti mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Garuda dianggap punya potensi dengan pemain-pemain naturalisasi. Media yang berbasis di Italia ini menilai naturalisasi yang dilakukan Garuda berperan besar dalam kemajuan timnas Indonesia. FIFA sebut Marcelino si pembangkit harapan. Gol-gol dari Marcelino Ferdinand menjaga asa Indonesia di fase kualifikasi Piala Dunia. FIFA pun menyebut Marcelino sebagai sosok pembangkit harapan. Lewat situs resminya, induk sepak bola dunia tersebut membahas sosoknya sebagai salah satu dari 6 pemain yang bersinar di matchday terakhir fase kualifikasi ini. Pemain yang membela Oxford United tersebut menjebol gawang Arab Saudi 2 kali dan membuahkan kemenangan pertama bagi timnas Indonesia.
Timnas Indonesia ditargetkan tembus 50 besar ranking FIFA. Timnas Indonesia diberi target untuk bisa menembus 50 besar dalam ranking FIFA. Tetapi bukan saat ini, melainkan 11 tahun ke depan alias sampai tahun 2045. Memang perlahan tetapi pasti peringkat Timnas Indonesia dalam ranking FIFA mulai melonjak. Bandingkan saja dengan pertama kali Erick Thohir memimpin PSSI. Indonesia berada di urutan ke-149 dan kini Timnas Indonesia disimulasikan akan duduk di peringkat ke-125 sementara. Martin Paes rileks dulu di Bali. Martin Paes lagi menikmati liburannya di akhir tahun dan Bali dipilih sebagai destinasi kiper Timnas Indonesia tersebut untuk santai sejenak. Dan Martin Paes yang rileks dulu di Bali membagikan momen liburannya di akhir tahun. Martin Paes memposting dirinya yang menuju ke Bali bersama kekasihnya yang merupakan model kelas dunia, yakni Luna Bill. Manchester United bakal hadapi jadwal berat. Pertandingan melawan FC Stone merupakan peluang ideal bagi Amorim untuk memulai era barunya dengan positif. Setelah FC Stone, MU akan menghadapi Everton di Old Trafford, dan pada awal Desember MU akan bertandang ke Emirates Stadium untuk melawan Arsenal. Kemudian mereka akan menghadapi Nottingham Forest. Sebagai penutup rangkaian jadwal sulit ini, MU akan menghadapi rival skuta mereka yakni Manchester City. Sudah latihan, Arne Slot tunda comeback Alisson di Liverpool. Manajer Liverpool Arne Slot memberikan kondisi terkait dari Alisson yang menyebut bahwa sang kiper belum siap untuk bermain meski sudah pulih dari cedera. Slot menyebut bahwa Alisson belum siap untuk comeback, yang menilai bahwa sang kiper butuh waktu agar ia bisa kembali ke kondisi 100% usai mengalami cedera otot. Brahim Diaz jadi incaran 3 klub besar Eropa. Laporan terbaru dari VHS mengungkapkan bahwa 3 klub besar AC Milan, Juventus dan juga Liverpool bersaing untuk bisa mendapatkan tanda tangan penyerang Madrid yakni Brahim Diaz. Pemain asal Spanyol ini mengalami masa sulit sejak kembali ke Madrid setelah masa peminjamannya yang sukses di AC Milan. Real Madrid mau Enzo Fernandez, Chelsea buka harga segini. Dilansir dari Tribuna, belakangan ini muncul kabar bahwa Madrid meminati jasa dari Enzo Fernandez. Diyakini Madrid butuh penerus dari Toni Kroos yang lihai dalam mengumpan. Enzo Fernandez dinilai sebagai sosok yang tepat dan Enzo bagus dalam mengirimkan umpan ke lini serang yang sudah ditampilkannya bersama timnas Argentina dan juga Chelsea. Chelsea sendiri dikabarkan siap menjual Enzo Fernandez jika ada peminat. Enzo dibanderol sekitar 120 juta euro atau setara dengan 2 triliun rupiah. Joshua Zirkzee menolak pindah dari Manchester United. Manchester United Scott melaporkan Zirkzee sama sekali tidak berencana untuk bisa mencari klub baru di bulan Januari nanti. Sang striker menyadari bahwa ia masih kesulitan untuk bermain di Inggris, namun itu tidak membuat sang penyerang patah arang dan ingin pergi. Sebaliknya, Zirkzee dilaporkan siap bekerja keras dan akan membuktikan bahwa Manchester United tidak salah mendatangkannya di musim panas kemarin. Klub Turki coba angkut Antony dari Manchester United. Ada spekulasi baru muncul terkait masa depan dari Antony. Sang winger dikabarkan berpotensi pindah ke Turki di musim dingin nanti. Media Turki yakni Aspar melaporkan bahwa Antony berpotensi merapat ke Super League di musim dingin nanti. Pasalnya Besiktas berminat untuk bisa menggunakan jasanya. Menurut laporan tersebut, Besiktas tidak langsung membeli Antony dari Manchester United. Sang winger dikabarkan akan dipinjam selama 6 bulan terlebih dahulu, dan selama masa peminjamannya performa dari sang winger akan dievaluasi oleh Besiktas. Rodri beri sinyal siap gabung dengan Real Madrid. Ada kabar buruk datang bagi Manchester City. Gelandang mereka yakni Rodri memberikan indikasi bahwa ia siap bergabung untuk pindah ke Real Madrid. Rodri menegaskan bahwa ia sebenarnya masih ingin lanjut bersama di Inggris, namun ia tidak akan kuasa untuk bisa menolak ajakan Madrid untuk pulang ke Spanyol. Real Madrid harus siap keluar uang yang banyak untuk bisa membajak Rodri dari Manchester City. Sang gelandang tidak akan dilepas di angka 100 juta euro oleh The Citizen.
Real Madrid berencana pulangkan Casemiro. Ada kabar mengejutkan datang dari Real Madrid. Tim berjuluk Los Blancos tersebut dikabarkan berencana untuk bisa memulangkan Casemiro di tahun 2025 nanti. Madrid saat ini membutuhkan gelandang bertahan yang baru di tim mereka. Itu disebabkan Aurelien Tchouameni masih mengalami cedera, dan menurut laporan yang sama Casemiro diklaim tertarik dengan ide untuk kembali memperkuat Real Madrid. Jika Madrid ingin mendatangkannya di bulan Januari, mereka harus membayar sekitar 15 juta euro kepada Setan Merah. Jose Mourinho coba boyong Christian Eriksen dari Manchester United. Klub Turki yakni Fenerbahce dikabarkan mengarahkan radar mereka ke Manchester United. Mereka dikabarkan ingin bisa mendatangkan Christian Eriksen dari Setan Merah. Media Turki melaporkan bahwa Mourinho sangat tertarik untuk bisa menjadikan Eriksen bagian dari tim mereka, dan Mourinho dikabarkan ingin langsung mendatangkan Eriksen di bulan Januari nanti. Ia ingin sang pemain bisa langsung memberikan dampak bagi timnya. Dan menurut laporan yang sama, MU sendiri tidak akan menghalangi kepergian Eriksen di musim dingin nanti. MU incar kiper masa depan dari timnas Inggris. Ada kabar baru datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan berminat kepada jasa kiper Burnley yakni James Trafford. Media asal Inggris melaporkan bahwa MU berminat kepada Trafford karena mereka butuh kiper baru di tim mereka. Ini disebabkan Altay Bayındır dikabarkan tidak bahagia di MU. Kiper timnas Turki itu berencana pergi dari Old Trafford karena minim mendapatkan jam bermain. James Trafford sendiri masih terikat kontrak bersama Burnley hingga tahun 2027, dan ia dikabarkan bisa diangkut di kisaran 40 juta pounds di tahun 2025.